Oke, mungkin sudah bisa dimulai karena Pak Kadis sudah bergabung. Selamat sore, suara saya kedengaran kah Bapak Ibu? Kedengaran Pak? Yes. Jelas. Jelas. Ya baik. Pak, jelas. Ya. Jelas Pak. Jelas, Oke Pak. baik, jadi karena Pak Kadis sudah bergabung, jadi mungkin kita akan mulai ya. Selamat sore Bapak Ibu semua dan selamat sore Pak Kadis. Terima kasih Pak Kepala Dinas sudah sempat membersamai kami di webinar ini. Jadi webinar ini akan berlangsung kurang lebih sampai 15.30 ya, setengah 6 untuk wilayah bagian timur. Jadi webinar ini saya cek dari berbagai kabupaten bahkan provinsi sudah bergabung. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Kadis atas membersamai kami di room ini. Mungkin saya langsung ke Ibu Mary selaku moderator untuk memandu jalannya acara ini. Baik, terima kasih Pak Arman. Baiklah, kita akan memulai kegiatan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan Canva. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Selamat datang Pak, selamat bergabung di webinar pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu narasumber dalam hal ini Ibu Riana Puspitasari, SPD GR, MPD MSI. Kemudian yang terhormat narasumber yang kedua Ibu Liliana SE GR. Terima kasih Ibu berdua yang sudah berada di room dan akan siap memberikan kita materi di sore hari ini. Baik, kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Sebagai umat yang percaya, sebelum kita memulai, terlebih dahulu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kegiatan webinar mengenai pemanfaatan teknologi aplikasi Canva di sore hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor kepada Bapak Kadis, dalam hal ini izin sebut nama Bapak Kamarudin SPD. Kami silahkan. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu moderator. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Pak? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru sekalian yang ada di room ini. Saya lihat pesertanya ini ada 201 orang, luar biasa. Terima kasih untuk bisa hadir di room kita sore ini. Sore ini kita teman-teman akan berdiskusi tentang pemanfaatan aplikasi Canva untuk pembelajaran. Saya dukung sekali kegiatan ini karena memang sebagai guru yang tugas kita mentransfer konsep-konsep baru ke anak-anak kita itu tidak mutlak memerlukan media, ya, mutlak memerlukan perantara, dan sebenarnya tanpa menggunakan media juga kita bisa mengajar. Tetapi saya kira banyak studi yang menunjukkan bahwa penggunaan media itu akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih membuat anak-anak kita tertarik mengikuti pembelajaran.
Eh, tanpa bermaksud menggurui Bapak dan Ibu, saya masih ingat bahwa fungsi media itu kan banyak sebenarnya. Di antaranya media itu membantu kita untuk menjelaskan proses yang panjang dengan singkat. Jadi media itu bisa membantu teman-teman yang harus menjelaskan sebuah proses yang sebenarnya panjang, itu bisa hanya dalam satu capture. Katakanlah teman-teman guru biologi ketika mengajar metamorfosis itu kan sebenarnya panjang, bisa berhari-hari. Tapi hanya dengan satu capture dalam media, itu bisa dijelaskan. Proses panjang itu mungkin cukup dijelaskan 5 menit atau 7 menit, konsepnya bisa masuk. Nah, dan bisa dibayangkan kalau konsep metamorfosis yang panjang dan lama itu dijelaskan dengan menggunakan media yang menarik, ya, yang hidup. Saya kira anak-anak akan lebih memahami konsepnya dengan baik. Bukan hanya itu, media juga membantu kita bisa menjelaskan proses yang rumit menjadi lebih sederhana. Itu katakanlah misalnya teman-teman guru IPA menjelaskan proses fotosintesis yang itu semuanya kan rumit bagi kita yang sudah pernah S1 biologi atau kimia misalnya. Kita tahu bahwa proses fotosintesis itu kan melibatkan proses yang sangat rumit, proses biokimia yang sangat rumit. Tetapi dengan menggunakan media, mungkin hanya satu lembar atau mungkin hanya video singkat selama beberapa menit, kita bisa menjelaskan proses yang rumit itu menjadi lebih sederhana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, media membantu teman-teman guru untuk memvisualisasi konsep yang abstrak. Karena biasanya misalnya di kelas-kelas awal, anak-anak kita itu belum memiliki kemampuan yang bagus untuk berpikir secara abstrak. Mereka masih harus dibantu untuk menerima konsep itu dalam bentuk visual atau audio visual. Nah, disinilah pentingnya media. Jadi proses yang abstrak itu bisa kita visualisasikan, bisa kita audiosasikan, sehingga anak-anak bisa menerima. Dan saya kira media yang bagus juga akan menumbuhkan minat anak-anak untuk belajar konsep-konsep yang rumit, yang sulit. Mereka bisa menumbuhkan minat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekarang beruntung sekali menjadi guru yang hidup di era di mana banyak sekali platform atau aplikasi yang bisa membantu kita menciptakan media pembelajaran. Ya, dibandingkan zaman saya dulu misalnya menjadi guru, ya, itu media yang bisa kita buat sangat terbatas sekali. Ya, paling canggih sudah kalau dulu kita bisa menggunakan overhead projector itu. Tapi sekarang overhead projector itu kan udah ketinggalan zaman. Nah, sekarang begitu banyak pilihan, bahkan sekarang lebih canggih lagi, misalnya kita bisa menggunakan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, untuk membantu Bapak dan Ibu guru menciptakan media pembelajaran. Dan bagusnya kalau kita menggunakan platform-platform digital untuk menciptakan media, itu bisa tersimpan. Kalau dulu kita menuliskan media di atas karton atau di plastik transparan OHP, itu kan bisa hilang, bisa dimakan rayap. Tetapi sekarang dengan menggunakan media berbasis digital, itu tidak akan hilang, selama-lamanya tidak akan hilang. Begitu Anda simpan media itu di penyimpanan digital, penyimpanan awan misalnya, maka atau masukkan ke platform yang kita miliki, platform Merdeka Mengajar, itu akan menjadi naskah yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu menurut saya keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis platform digital. Dan saya kira Canva itu adalah salah satu keajaiban media pembelajaran menurut saya. Ya, saya sendiri pengguna Canva yang sangat aktif untuk kepentingan kantor, untuk kepentingan tugas-tugas saya baik di kantor maupun di organisasi sosial kemasyarakatan yang saya aktif di dalamnya, dan itu memang sangat menolong kita. Canva bisa menyediakan begitu banyak ragam
konten-konten yang bisa kita adaptasikan untuk kepentingan pembelajaran kita di kelas. Nah, saya kira itu Bapak-Bapak dan Ibu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, penghargaan atas inisiatif teman-teman, Pak Arman, Ibu Lili, Ibu Ibu Riana dan kawan-kawan menggagas webinar kita pada sore hari ini. Saya mendukung setiap upaya untuk berbagi, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, agar dunia digital kita dipenuhi dengan berbagai produk-produk pembelajaran dan berbagi praktek baik, sehingga siapapun di seluruh dunia bisa mengakses itu. Dan saya kira itu juga bentuk amal saleh kita. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya amal jariah. Amal jariah itu artinya ada sesuatu yang kita buat, dan tanpa sepengetahuan kita yang kita buat itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyebarkan kebaikan. Itu sampai, kalau dalam agama saya, sampai kita mati sekalipun, itu pahala keberkahannya mengalir terus kepada kita. Karena bayangkan kalau misalnya medianya Ibu Riana itu tersimpan di dunia digital, dan sampai nanti kapanpun itu dipakai, itu akan mengalirkan keberkahan kepada Ibu Riana dan kita semua. Saya kira demikian, dan dengan mengucapkan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan webinar pemanfaatan aplikasi Canva untuk pembelajaran pada sore hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat berwebinar, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Iya. Bu. Oke. Mantap. Oke, langkah-langkah saya yang tadi itu ya Bapak Ibu, jadi masuk di Google, kemudian kita ketik Canva, setelah kita klik, dia akan muncul beranda tampilan depannya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita ke Google Dokumen, kita klik di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba mempraktekkan langsung. Kalau kita mencoba dan mempraktekkan langsung, kalau ada yang hal-hal yang ditanyakan kan lebih mudah gitu karena kita sudah praktek ya. Kemudian kita klik dokumennya, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Oke. Dia muncul seperti ini. Dia munculnya kayak di Word ya, Bapak Ibu. Nah, ini jangan diketik di sini, Bapak Ibu, tetapi kita klik di tanda tambah. Klik. Nah, kita klik. Kemudian kita cari di sini. Ini harusnya ada write-nya di sini. Tapi mungkin karena nggak ada ya. Coba saya cari di yang tempat yang saya satunya ya. Sabar. Punya saya pakai bahasa Inggris, Bu. Wah, langsung Nggak ngerti. ya, ketik yang di write-nya ya Pak ya. Yang di magic write-nya itu. Coba saya pakai yang ini. Ini saya coba-coba semua nih jadinya ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau bukan kita pakai akun belajar ID, dia tanda ratunya ini, queen-nya ini dia kuning. Jadi ini dituntut untuk berbayar, untuk paket berbayar. Kalau kita klik di sini, nah dia ada kesempatan ada 48. Kalau enggak 40, iya ada 48 yang bisa kita ketikkan di sini. Makanya Bapak Ibu benar-benar saya menginginkan kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID karena itu free. Karena tadi akun belajar ID saya lagi maintenance ya Bapak Ibu. Jadi kita coba yang ini. Tadi buatkan, kita klik ya. Setelah kita klik, buatkan RPP atau modul ajar materi. Nah, ini materinya Bapak Ibu jangan ikut ke saya. Kayak tadi saya kan sel ya. Ya, kelas 11 sel. Ini Bapak Ibu ambilnya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ingin ajarkan. Ya. Contohnya karena saya guru biologi ya, materi sel untuk kelas 11 SMA. Oke.
Sudah Bapak Ibu? Coba saya lihat. Sudah ada? Sudah ada yang mencoba? Halo Bapak Ibu, sudah adakah yang mencoba? Masih macet, Bu. Bingung. Oh, oh saya dari awal lah ya. Dicoba, Kalau Bu, gitu ini. sudah ada. Punya saya Oke. keluar bahasa Inggris ini. Bingung ini. What will Ya, you kalau decide yang to Langsung keluar do? dicoba, bahasa Bu. Inggris yang klik, iya yang tadi aja Magic Write tadi aja. Magic Write itu diklik. Menyimak dulu ya. Gimana letaknya? Sekalian dicoba, monggo Bu, silakan. Sudah Bu, Ulang dari saya awal, buat. Bu. Tadi Bisa, sinyalnya Bu. hilang. Oh, injek. Oke, siap. Ulang dari Education. awal ya. Bapak Ibu dari awal ya. Oke, baik. Dari awal, Bu. Apa sih yang enggak buat Bapak Ibu ya? Kita semua Bisa, sama-sama Bu. belajar di sini. Alhamdulillah. Oh, amin. Sudah keluar Bu RPP-nya atau modul ajarnya? Udah diklik? Oh, belum Udah? diklik, masih buat modul ajar matematika kelas 1 SD. Oke, di enter, Bu. Coba Diulang diklik. kembali lah, Bu. Kalau Bisa yang diulang lagi, Bu. Iya, yang belum sabar ya. Kita ulang ya dari pertama lagi ya. Ya, Karena bisa tadi ulang, Bu. signal kali ya. Oh, Oke. magic word. Ya, pakai Magic Write. Di Magic Write. Oke, ini ya Bu, Bapak Ibu di sini jelas? Biar saya Ya, nggak jelas, Bu. lagi. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Ulang, Bu. Oke. Ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, silahkan ketik Canva Belajar ID. Nanti dia masuk ke akun Belajar ID. Biasanya dia meminta verifikasi, masukkan akun belajar Bapak Ibu, username dengan passwordnya. Karena kebetulan saya punya lagi maintenance, jadi saya nggak pakai yang belajar. Yang saya berikan contoh tadi di PowerPoint atau PPT tadi itu adalah yang Belajar ID. Nanti saya share juga. Kalau ini saya berikan contoh yang umum ya, boleh dipakai berbagai macam email. Ya, di sini. Oke, ini klik, kita masuknya langsung ke sini, Bapak Ibu. Bisa, di sini sudah ada. Kalau mungkin yang baru masuk yang pertama, dia akan meminta verifikasi email apa yang Bapak Ibu gunakan. Gitu. Bagaimana sampai sini? Bu, tadi setelah Google tadi itu apa diketik, Bu? Kan setelah Google Canva. apa? Ya. Canva ya. Canva, Bu. Ya, Canva. oke, silakan. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk ketik yang Magic Write ini, buatkan RPP atau modul ajar materi. Nah, materi yang Bapak Ibu gunakan. Bukan Bapak Ibu materi ini. untuk kelas Bilangan berapa? bulat, bukan? Ya, kayak gitu. Ya, kalau pakai ID belajar malah bagus ya. Pakai akun belajar ID malah bagus ya. Oke. Nah, dari sini ini berandanya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk pertama, ini karena saya sudah karena saya sudah masuk ke email saya, jadi dia langsung ke beranda ya. Kalau berandanya langsung masuknya seperti ini. Kalau tidak kalau belum ada verifikasi, dia akan minta verifikasi dulu akun mana atau email mana yang Bapak gunakan untuk Canva. Seperti itu. Kemudian klik dokumen, kemudian mulai menulis. Ya, sampai sini bisa ya? Dicoba, Bu. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, dari sini habis ini langsung kita masuk ke ini pakai bahasa Indonesia sih ya. Plus ya, Bu. Iya, gimana? Tanda plus, Bu. Ya, benar. Klik tanda plusnya. Ada tulisan ajaib kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya Magic Write ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai akun belajar, dia unlimited Bapak Ibu. Paketnya Bapak Ibu sudah unlimited gitu. Udah profesional lah seperti itu ya. Nah, di sini udah nggak ada tanda Queen-nya ini. Tetapi karena saya pakai yang email di luar daripada akun belajar ID itu ada tanda Queen-nya yang kuning gini. Nggak apa-apa. Untuk belajar nggak apa-apa, kita pakai ini aja dulu nggak apa-apa. Terus kita klik. Sudah klik? Kemudian Oke, sudah, Bu. Apa itu? iya, sudah. Sudah, Bu. Buatkan RPP atau modul ajar materi
sel kelas 11 SMA. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ajarkan di kelas ya. Sampai sini udah ya? Chat dong gimana? Ibu, iya terima Kuki. Terima aja, klik aja. Oke. Oke, udah bisa. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Oh, bisa. Oke, sudah bisa. Oke, habis gitu langsung Bapak Ibu buat, klik dibuat. Nah, ini AI-nya sedang bekerja. Ini Canva plus AI ya Bapak Ibu. Artificial Intelligence. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lihat hasilnya seperti apa Bapak Ibu. Ayo. Halo, sudah adakah yang sampai di tahap ini? Mantap. Weh, iya, siap Bu Mary. Ya, ini sudah mau selesai. Belum. Terima kasih Bu Ibu. Sherly. Iya, jadi nggak perlu capek-capek lagi ya. Dan nggak Belum, ada Bu, alasan belum. untuk bukti dukung kita di PMM nggak kita masukkan ya. Untuk modul ajar udah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu masih bisa kita revisi lagi sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang kita akan bawakan di kelas. Jadi ini jangan langsung mentah-mentah, diambil, di copy, di paste, tetapi kita revisi lagi, kita sesuaikan lagi dengan karakteristik pembelajaran di kelas. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada mata pelajarannya, kemudian ada kelasnya, ada materinya, ya. Di sini alokasinya waktu ada, ya, 2 JP, ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasarnya, ada indikator, ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada metode yang kita gunakan. Kalau memang Bapak Ibu ingin menambahkan, silahkan. Kemudian alokasi waktu juga di sini di mana diberikan jeda-jeda ya, pengertian sel dan struktur itu 45 menit. Nah, kemudian fungsi sel itu sendiri, pembelahan sel, kemudian ada praktikum dari mitosis, ini ada asesmennya juga, kemudian ini ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Monggo responnya. Nah, ini oh, Bu Ludia setara capek lagi. Iya. Tentang tujuan. Nah, kalau hanya keluar tentang tujuan pembelajaran, coba Bapak Ibu perhatikan quote-nya yang Bapak Ibu masukkan. Jangan-jangan nggak lengkap. Atau mungkin untuk materinya ini Bapak Ibu salah kelas. Biasanya gitu. Jadi untuk program AI yang berhubungan dengan Canva ini Bapak Ibu dia sangat-sangat paham ya, sangat lah ya Bapak Ibu sekarang namanya articulate intelligence. Nah, paling luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu salah memasukkan kata kunci, contohnya ya seperti yang tulisan saya tadi, kelas 10 untuk materi sel di kelas 10 dia akan terbatas, keluarnya dia akan terbatas. Mungkin cuma tujuannya saja, atau mungkin cuma identitas di depannya aja. Nah, seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya seperti itu. Ini tinggal Bapak Ibu lengkapi. Nah, kan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita pelajari tadi kan ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, kemudian ada metode dan juga ada asesmennya. Ini kan semuanya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lengkapi sesuai karakter daripada pembelajaran kita, Bapak Ibu. Kata kunci tolong dibagi Ibu. Oh iya, kata kunci itu langsung aja ya. Kata kuncinya buatkan RPP atau modul ajar materi ya, materi yang Bapak Ibu punya. Kalau di sini saya ya. Kelas 11 SMA. Seperti itu. Oke. Ada yang sudah sampai di sini, ada yang sudah. Oh iya, mantap. Ya, seneng ya Bapak Ibu ya. Belum, Bu. Akhirnya. Ulangi dari awal lagi, Bu. Sinyal hilang-hilang.
Oke, saya Buatkan konfirmasi modul dulu dengan aja. moderator. Halo, Ibu moderator, Bu Mary. Apakah bisa saya ulang sekali lagi? Mohon izin. Masih adakah Bu, waktu? tinggal 5 menit, Bu. Nanti di-share saja. Oke, oke. Iya Bu, tolong Oh, nanti masih ada di-share 5 menit ya? Tapi Oh, gampang 5 sekali. menit sudah Nanti dengan kalau Ibu di ini ya? download dulu Dengan Bu ada Lili ya? saya tidak tahu langsung dibukain itu sambil Oh, Saya Zoom sudah berhasil, sambil buka Bu. Google jadi saya tidak mengerti begini. Bisa, Bisa bisa. Ya, tonton nanti ulang di bisa YouTube disimak. juga ada. Yo, nanti ulang di Ya, YouTube nanti bisa juga. disimak di YouTube ada. Nanti saya juga kasih ini ya. Saya kasih PowerPoint saya juga di. Oh, sudah bisa, Kak Mary. Wah, mantap. Selamat yang udah bisa ya. Yang belum nanti PowerPoint saya nanti saya masukkan di ini juga, di linknya juga. Nanti Bapak Ibu bisa browsing di situ. Oke, mungkin itu aja dari saya karena masih ada narasumber ya. Bu Mary, mohon izin. Halo. Ya, Daftar ya, hadirnya ada, terima Bu. kasih. Link absennya ada, Bu. Terima kasih, Iya, nanti Ibu habis Riana. ini ya Bu ya. Sabar ya setelah narasumber kedua ya. Iya, terima Oke, kasih Ibu mantap. Riana. Minta Materinya sangat maaf. menarik. Dari Iya ya, saya kembalikan kepada Bu bagi Mary. yang peserta lain nanti di-share lewat YouTube. Nanti materinya Ibu Riana akan membagikan. Ayo kita beri aplaus yang paling meriah untuk Ibu Riana. Thank you. Nanti sesi tanya jawabnya, nanti kita ada sesinya ya. Boleh bertanya lewat room chat, boleh juga bertanya secara langsung. Oke, untuk kelancaran kegiatan kita, mohon audionya ditutup kembali ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Liliana SEGR, yaitu materi penggunaan Canva penunjang kegiatan komunitas. Ibu Liliana merupakan koordinator komunitas penggerak di Kabupaten Biak Numfor dan juga merupakan guru SMA YPK 1 Biak. Baik, Ibu Liliana, disilahkan. Ya, terima Halo, kasih Ibu Bu Mary. Baik, Oke, silakan Ibu. siap. Terima kasih Bu Mary untuk kesempatan yang diberikan pada saya berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapatkan selama menjadi atau aktif ya sebagai penggerak komunitas, karena juga ilmu tentang Canva ini memang apa ya, update ya. Jadi ada saja yang baru, fitur-fitur baru yang mungkin kalau kita tidak simak, kita tidak cari tahu ya mungkin kita ketinggalan gitu. Baik, saya sebenarnya ingin berbagi, ini saya masih bingung. Untuk komunitas belajar ini kan kita diminta ya, Bapak Ibu diminta, apalagi penggeraknya ya, biasanya kan diminta untuk membuat sertifikat gitu. Jadi saya mencoba gimana kalau misalnya kita membuat sertifikat itu tidak manual, tidak satu-satu. Jadi dia sistemnya hampir sama seperti AutoCAD, tapi dia lebih sedikit gitu. Kalau Canva kan nggak bisa banyak. Kalau membuat sertifikat menggunakan AutoCAD itu kan ribuan juga bisa. Cuman ya memang makan waktu. Cuman kalau di Canva kita coba sedikit karena kan apa ya, lingkupnya kita kan kecil kalau di dalam sekolah. Jadi saya mencoba berbagi sedikit. Saya tidak membuat slide presentasi karena saya langsung melakukan simulasi ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya agak cepat, nanti bisa disimak kembali di YouTube. Nanti Pak Arman bisa membagikan link YouTube di kolom chatnya. Jadi saya mencoba berbagi untuk membuat sertifikat baik untuk di sekolah, untuk siswa bisa, untuk guru-guru bisa, atau misalnya Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas yang skala antar sekolah, berarti bisa juga dibuatkan sertifikat banyak gitu ya. Jadi bukan diketik satu-satu. Ya izin ya, saya berbagi layar Bu Mary, saya izin. Ya, siap. Silakan Ibu. Enggak boleh. Izin infonya apakah ada tampil Bapak Ibu? Baik, Bu. sudah Ibu. Ada, Bu. Oke, siap. Gila. Iya. Bu.
Oke, terima kasih. Saya mencoba berbagi untuk membuat desain Canva, karena waktu saya itu kurang lebih 20 menit saja ya, jadi mungkin saya agak cepat. Jadi Bapak Ibu bisa simak di siaran ulangnya. Nah, untuk membuat sertifikat, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah biasa ya, untuk membuat sertifikat di Canva itu gampang. Karena apa? Karena Canva sendiri menyiapkan template yang itu ada banyak sekali template yang bisa kita pakai gitu. Jadi saya izin memilih salah satu desain yang sudah disiapkan oleh Canva, tapi kalau Bapak Ibu juga mau membuat sendiri dari blank itu berarti boleh juga. Berarti tinggal disesuaikan saja kebutuhan. Tapi untuk kali ini saya siap berbagi untuk desain yang disiapkan oleh Canva. Untuk mencari template, kita hanya klik saja di sini, kemudian ketikkan sertifikat. Nah, akan ditampilkan template, ada berbagai macam template sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu kalau rajin-rajin ikut webinar pasti sudah sering ya dapat sertifikat seperti ini. Oke, saya mencoba memilih satu ya. Saya mencoba memilih satu untuk kita kita praktekkan. Saya coba pilih yang ini. Kita pilih satu ya, kemudian kita, karena kebetulan Canva saya pakai bahasa Inggris, di sini adalah customize this template. Berarti kita pilih yang biru. Atau gunakan ya, kalau nggak salah kalau bahasa Indonesia itu gunakan template ini atau edit ya. Nah, kemudian kita akan dibuka di dalam tab baru. Ini kita akan masuk di dalam template yang sudah disiapkan. Nah, tinggal kita modifikasi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau template yang ada di sini, kita sudah lihat, oh di sini sertifikat, berarti mungkin kita enggak ganti ya. Bapak Ibu kalau mau mengganti elemennya silahkan diutak-atik, diatur-atur lagi kembali atau mau mengganti, tapi izin saya tidak, untuk elemen saya tidak praktekkan di sini, saya menggunakan yang sudah ada. Gitu. Jadi sertifikat di sini saya kira sudah betul, kita tinggal mengganti teks yang ada di bawah. Jadi mungkin di sini adalah sertifikat apresiasi. Mungkin kita ganti dengan nomor ya. Yang lazimnya itu kan biasanya Bapak Ibu mencari melihat sertifikat itu ada nomor. Ya mungkin saya kosongkan dulu. Oke, kemudian sertifikat ini diberikan kepada, nah di sini ada nama. Jadi di sini ada nama Andre. Mungkin kita ketik nama saja di sini dulu. Dan kemudian saya nih rencananya saya mau membuat sertifikat ini untuk pemenang lomba di sekolah. Gitu. Jadi sertifikat yang langsung diberikan kepada siswa karena misalnya dia memenangkan lomba. Saya ambil contoh siswa yang mengikuti lomba karikatur misalnya ya. Berarti yang akan kita tuliskan di sini adalah nama. Kemudian ada kelasnya, jadi bisa kita copy saja di sini atau mau memasukkan teks boleh. Kita pilih ini, berarti di sini adalah kelas ya. Tuh. Kemudian setelah kelasnya, kita menambahkan lagi satu namanya kelas, kemudian dia juara. Dia juara berapa? Oke, karena ini nanti kita akan jadikan dia jadikan dia patronnya atau polanya. Kita tinggal geser, nanti kita coba double lagi di sini untuk menjadikan dia acuan untuk penarikan datanya. Jadi nanti datanya akan ditarik secara otomatis dan ini akan dibaca di sini. Oke. Bu Mary nanti informasikan kalau misalnya saya sudah lewat ya dari waktunya. Saya bisa percepat lagi. Baik, masih berjalan. Iya. Pelan-pelan Bu, banyak peserta yang Iya. Ya memang nih kalau simulasi memang agak ini ya, agak butuh perhatian lebih gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terlewat nanti bisa melihat di siaran ulangnya di YouTube. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini nama, kelas, kemudian dia juara berapa, atas partisipasinya sebagai
apa ya, lomba ya. Izin ya, saya ganti di sini lomba. Lomba karikatur misalnya. Dalam rangka Ya. sekolah. Nanti sekolahnya Bapak Ibu bisa tambah apa sekolah. Oke, ini kita hapus. Oke, tanggal. Ini saya contohkan saja pada apa ya, SMP misalnya ya. Tolong apa? Ikut SMP Sukarame. Minta maaf kalau misalnya ada sama sekolahnya Sukarame, contoh saja. 201 contoh. Pada tanggal, ini tanggal boleh kita coba tambah misalnya 01 Februari 2024. Oke, ini wajib ada ya. Misalnya di sini pelaksanaannya 1 Februari, berarti di sini kita ganti menjadi pelaksanaan di apa pembuatan sertifikatnya berarti mungkin 5 ya, 5 Februari 2024. Oke, di sini nanti boleh tanda tangan ketua atau kepala sekolah atau panitia, ini nanti bisa diganti. Ini. Oke, ini anggaplah tanda tangan kepala sekolah. Baik, jadi template kita untuk mengenerate sertifikat ini sudah jadi. Kita akan coba ya. Nah, Bapak Ibu, untuk memasukkan data ke dalam sini, berarti kita harus siapkan data dalam bentuk Excel. Tuh. Jadi ada dua cara. Saya ambil contoh data yang saya siapkan ada ini, oke. Saya ada siapkan ada satu data dummy ya. Jadi ini bukan benar-benar cuman asal saya buat saja. Oke, mungkin di sini saya buatnya ada berapa orang nih? 1. Karena kita tadi membuat ada 3 data yang akan diisi, berarti saya tambah di sini juara. Mungkin di sini juara 1. Bisa enggak ya kalau saya tarik? Oh, nggak bisa. Oke, 5. 6. Oke, mungkin kita ambil data sedikit saja dulu ya. Saya coba hapus yang ini. Jadi ada 6 juara di sini yang mungkin kita mau ambil datanya. Jadi nanti terserah Bapak Ibu apakah mau sampai berapa, ini sampai ribuan juga ke bawah bisa, cuman kapasitas untuk Canva itu enggak bisa terlalu berat. Nggak sama kayak Google ya, nggak sama kayak kalau kita pakai AutoCAD. Jadi saya coba di sini ada 6 juara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk mengenerate data ke dalam Canva tadi, ada 2 cara. Bisa manual, izin saya lihat tadi. Jadi di sini kita bisa memilih, ada di bagian aplikasi. Bapak Ibu bisa cek di bagian bar di sebelah kiri, paling kiri itu ada aplikasi. Itu bisa kita klik di dalam, atau kadang juga kalau sering kita pakai dia akan muncul di luar. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia nanti akan muncul buat banyak. Jadi kotak-kotak di sini bahasa Indonesianya itu buat banyak. Tapi kalau dia berbahasa Inggris, dia tulisannya bulk create. Nggak tahu bahasa apa cara bacanya apa, tapi tulisannya bulk create. Nah, kita pilih di sini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk memasukkan data ini ada 2 cara. Bisa manual dengan copy paste ke dalam data yang ada ditampilkan nanti kolom-kolomnya, bisa juga pakai upload dengan format CSV. Oke, kita coba yang CSV dulu. Nah, untuk data yang di dalam Excel ini kita harus konversi dulu, convert dia ke dalam bentuk CSV tadi. Caranya data di Excel, kita klik file di sini, kemudian kita klik
ekspor, menu yang muncul itu klik ekspor, kemudian tampilan muncul di sini change file type. Kita ganti tipe dari filenya. Kita klik yang di sini. Nah, kemudian kita cari yang mana CSV atau comma delimited. Nah, di sini ada CSV-nya, kemudian kita klik dan save as. Kita save as, nanti masuk di mana? Mungkin saya taruh juga di dokumen, kita simpan. Nah, berarti kita sudah punya 2 data yang bisa dimasukkan ke dalam. Oke, kita coba kembali ke Canva. Nah, di sini kita upload file yang tadi sudah kita buat. Ya, mudah-mudahan jadi ya. Kadang kalau ini juga kadang dia nggak rapi. Bisa jadi cuman nggak rapi. Tadi tersimpan di dokumen. Nah, ini peserta lomba. Oke, kita klik. Kemudian yang file CSV tadi ya, kemudian open. Oke, ini sudah muncul di sini. Step 1, step 2, kita masuk di step 3. Nah, selanjutnya kita akan menarik atau menghubungkan data di dalam template ini ke dalam data CSV tadi. Nah, caranya nama, kita klik dulu di sini di bagian nama, kemudian klik kanan, kemudian pilih connect data atau hubungkan data. Connect data, kemudian kita pilih nama. Nah, nanti di sini yang akan tampil di sini adalah nama-nama siswa tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, kelas. Kita generate lagi yang ini, kita ganti dulu konekkan datanya, sama caranya, kemudian connect data, klik kanan connect data, kita pilih kelas. Nah, ini tandanya dia akan ada di dalam kurung ya, itu tandanya sudah jadi. Gitu. Kemudian juara, sama seperti tadi, klik kanan, kemudian connect data, dan pilih juara. Nah, kalau dia sudah centang seperti ini sudah bisa kelihatan bahwa dia bisa datanya ini bisa dibaca dari data CSV tadi. Kemudian kita continue, klik di bawah yang ungu, continue. Nah, kemudian ada 6 data tadi. Kalau misalnya ada satu yang mau dihilangkan, berarti tinggal hilangkan centangnya. Tapi karena kita tadi pilih semua, ya nggak apa-apa kita buat, kita generate 6 tadi ya. Oke, kita coba. Dia akan tampil di tab yang baru. Nah, ini kalau 50 data berarti enak kan, 50 nggak perlu ketik satu-satu kali lagi, atau misalnya ada 100 atau 200 berarti bisa dicicil-cicil. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah kelihatan gitu. Lydia Narita misalnya tadi datanya yang saya masukkan, dia kelas 7A, dia juara 1. Kemudian yang di bawahnya, oh ini namanya Nastiti, ini datanya kan sudah berbeda setiap slide-nya. Jadi setiap slide, karena tadi ada 6 data, berarti ada 6 slide yang jadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai tugasnya. Sudah selesai ya, sudah jadi. Tinggal di download. Klik file, kemudian download. File, kemudian download. Nah, di sini bisa dipilih apakah bentuk PNG, gambar, atau dalam bentuk PDF. Cuman PDF nanti dia akan nyambung ya, harus pisahkan lagi, berarti harus pakai aplikasi yang split lagi, split PDF. Oke, kita bisa ganti di sini menjadi JPEG, PNG, atau PDF. Nah, tinggal itu saja, kemudian kita klik download. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, yang manual. Tadi manual ya, kita kembali ke di sini tadi. Kita mau coba yang manual. Nah, enter data manually, jadi kalau misalnya sudah jadi seperti ini, berarti enter data di sini saja. Nah, di sini akan tampil kolom gitu. Jadi tinggal ditambah di sini. Di sini sama seperti yang tadi kita ambil datanya, ambil dari Excel, kemudian kita copy. Klik dan nanti tinggal kita sama caranya dikonekkan lagi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk kalau misalnya mau lebih jelasnya nanti mungkin kita ditanya jawab sambil saya
praktekkan lagi kembali kalau ada yang terlewat. Ya mungkin itu saja Bu Mary, saya kembalikan ke Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Leili. Bagaimana Bapak Guru yang hebat? Masih semangat kah? Masih. Masih, Bu. Iya, Masih. itu tadi Jamnya materinya. kayak kurang, Bu. Jamnya kayak kurang. Iya, itu tadi materinya mengenai penggunaan Canva menunjang kegiatan pembelajaran pada komunitas. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Tadi itu di kolom room chat banyak yang bertanya. Ini bagikan presensinya. Iya, sabar Bapak Ibu. Kita akan membagikannya pada saat sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang baru disampaikan dari Ibu Riana maupun dari Ibu Liliana, kami silakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu, ataupun bagi yang mau bertanya lewat chat room, kami silakan. Umpamanya, ini saya tanya lagi, kalau umpamanya kalau saya download dalam bentuk JPEG, terus saya kopikan ke Word kembali, apakah tidak, dalam artinya gambarnya tidak akan pecah atau bagaimana? Artinya tidak ada pengaruh ke situ atau tidak? Atau ada mungkin pengaruh sedikit tapi tidak terlalu kentara atau bagaimana? Boleh. Saya izin lagi, share lagi Bapak. Bu Mary izin ya. Iya, jadi baik. Iya, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint untuk meningkatkan menambah istilahnya mutunya ya. Jadi kualitas gambarnya itu biasanya kita naikkan di sini Bapak. Jadi misalnya ini sudah jadi, contoh ya, ini sudah jadi. Kita tinggal klik file, kemudian download. Nah, misalnya dalam bentuk PNG, ini tinggal ditarik saja Pak. Itu kalau memang tidak yakin, tetapi dalam bentuk yang 2000 kali 1400 piksel ini sudah bersih sih sebenarnya, sudah bagus gitu. Tapi kalau tidak yakin berarti tinggal ditarik saja Pak. Ini ditarik size-nya sampai ke ujung gitu. Bisa kelihatan nggak ya? Oke Ibu. Sudah nanti dia akan berubah. Nanti dia akan berubah menjadi 6000 sekian kali 4000 sekian piksel. Kemudian Bapak tinggal klik download. Itu. Nanti bisa dicoba dulu Pak. Dicoba dulu. Itu saja. Terima kasih. Nah, Tangguh atas jawabannya sangat luar biasa. Sama-sama Bapak. Baik. Oke ya Pak Robert, kita ke penanya berikutnya, ke Ibu Fitri Hermayani. Baik, Ibu Fitri Hermayani, disilahkan. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ya, saya ingin bertanya sama Ibu Liliana Bu, mengenai tadi pas waktu step untuk mengentry nama-nama sebanyak itu kan. Tadi saya agak terskip karena sinyal. Jadi saya tadi nggak tahu tadi gimana cara bedanya antara yang manual sama CSP. Nah, itu bisa tolong diulangi lagi Bu, gimana mengentry nama sebanyak-banyak itu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri mengenai pertanyaannya. Ibu Lili, pertanyaan dari Ibu Fitri untuk bagaimana cara mengentry tadi data yang saya kurang mendengar tadi Ya, CSV. Ulang Ibu. Oh, CSV ya. Aduh, minta maaf. Kurang mendengar, menyimak. Ya, silahkan Ibu Liliana. Oke, saya izin lagi ya, share lagi. Oke, tadi Bapak Ibu, kita mau mengentry, berarti ini saya ulang ya. Di sini kan sudah tampil dari CSV. Upload data CSV, atau gimana? Saya ulang dari konversi dari Excel ke CSV atau langsung saja input data CSV-nya, Bu? Konveksinya nih, pas tadi bagian konversinya. Konversinya ya, oke siap.
Oke, tampilan Excel saya kelihatan, Bu? Ya, lihat Bu, Nah, kelihatan. ini baru Oke. kelihatan Bu, baru kelihatan Iya, ini. tadi kayaknya saya salah share, saya salah pilih share Iya, screen-nya. tadi tidak Ya, kelihatan ya. Iya, tadi izin itu ya. gangguan Bu, Betul. ya. Jadi untuk memindahkan atau mengcopy dia, bukan mengcopy sih, mengganti ya dari Excel. Jadi caranya klik file di atas, kemudian Bapak Ibu cari ekspor. Jadi ada bar di paling kiri, ada ekspor, kemudian pilih change file type yang di sini. Nanti akan muncul tipe mana yang mau kita pilih. Yang kita pilih adalah yang CSV yang ini. Tinggal diklik, kemudian save as. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ada ini, peserta lomba. Tadi saya sudah buat sih, jadi saya coba. Oke, tinggal di save. Nah, sekarang CSV-nya sudah jadi, kita kembali ke sini. Ke Canva-nya. Kita tinggal upload, Bapak Ibu, klik lagi upload CSV. Tadi di mana? Oh, ada di sini yang kita sudah buat. Klik. Nah, kemudian continue, karena ini tadi sudah jadi ya. Ini sudah, saya sudah konekkan, kita tadi sudah konekkan, berarti sudah jadi. Tinggal di continue saja, dan generate 6 desain tadi. Selesai, gitu. Dia ada muncul di tab yang baru. Iya, gimana Ibu? Oke Bu. Iya, Bisa tadi ya? tuh Oke. ya kelihatan dari Excel-nya tadi. Iya, Ya, betul. enggak. Iya, minta Iya. maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik Ibu Fitri. Semoga bermanfaat ya. Oke, satu pertanyaan lagi dari Ibu Yeni Mendila. Kami silahkan Ibu Yeni Mendila. Audionya Bu dibuka. Selamat sore, Ibu Mary. Sore. Ya, Iya. silahkan Ibu. Selamat sore buat Ibu Yana dan juga Ibu Riana. Terima kasih untuk pemaparannya pada sore hari ini, sangat luar biasa. Kalau saya usul sih, mendingan tadi Bu Riana sendiri, Ibu Liliana sendiri, supaya tidak buru-buru begitu. Padahal ini materinya paling bagus. Ini usul saja. Oke. Baik Ibu. Ini ada pertanyaan, boleh untuk dua ini kah? Dua narasumber. Boleh Ibu, silahkan. Oke. Mungkin yang pertama dulu buat Ibu Liana, bagaimana caranya untuk ada logo, menaruh logo di dalam sertifikat, begitu. Kalau penambahan logo, mungkin kalau untuk Ibu Liana, kemudian Ibu Briani, saya mau tanya tentang, kalau di sekolah kami kan masih pakai K13 begitu. Gitu. Jadi apakah tadi kan saya sudah juga praktek langsung di Canva. Saya juga masih belajar-belajar sih. Memang saya belum terapkan, tapi saya juga lagi belajar-belajar. Saya mau tanya, kalau kita K13 itu dengan kurikulum Merdeka itu apakah berbeda kan dia punya RPP nanti atau modul ajarnya begitu? Mungkin nanti Ibu Riana bisa tolong jelaskan tentang membuat modul ajar di Canva. Kita saat memberikan penjelasan untuk mencari membuat yang tadi buatkan RPP, apakah kita harus pakai kurikulum Merdeka lagi atau K13, karena di tempat saya masih K13 begitu. Mungkin seperti itu Ibu Mary. Baik, terima kasih Ibu Mendila pertanyaannya. Makasih Ibu Mary. Oke. Tuhan berkati buat narasumber semuanya. Amin. Oke, pertanyaannya tadi dari Ibu Yeni tentang bagaimana cara menambahkan logo ketika membuat sertifikat, gitu ya Ibu. Ini mungkin Ya, kepada siap, Ibu betul. Diana. Iya. Oke, pertanyaan kedua yaitu jikalau kita masih menggunakan RPP kurikulum 13, apakah kita bisa mendesainnya juga bisa menggunakan Canva? Begitu ya Ibu? Ibu Yeni? Iya, seperti itu. Kemudian kalau untuk kurikulum Merdeka, apakah sama atau bagaimana? Oke, baik Ibu.
Nanti narasumber Makasih. akan Ya, menjawabnya. makasih. Iya, kepada narasumber, Ibu Riana dulu kah yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni mengenai pembuatan RPP? Halo Ibu Riana. Halo Bu Mary, hadir. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya Ibu Yeni. Luar biasa. Yang pertama, terima kasih buat apresiasinya ya. Memang kalau kita belajar mengenai Canva itu semakin kita belajar, malah semakin kita banyak nggak tahu. Karena banyak sekali fitur-fitur yang belum kita jamah seperti itu. Kayak tadi yang sudah coba kita ulik ya, paling kita nggak nyangka kalau di Canva itu ada fitur mengenai atau bisa membantu kita membuat modul ajar seperti itu. Kemudian mungkin nanti berikutnya ya untuk fitur-fitur lebih kayak membuat pembelajaran media pembelajaran, kemudian video pembelajaran nanti mungkin karena banyak sekali kayak seperti yang Bu Lili jelaskan template-templatenya tuh banyak sekali di situ. Jadi memang saran saya kalau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali login coba sering-sering aja klik setiap menu-menu yang ada. Pasti Bapak Ibu akan, oh ini ya. Oh ini sampai bisa buat video pembelajaran. Oh ini sampai bisa buat kayak game seperti itu. Sampai bisa buat seperti itu. Jadi iya ada game pembelajaran sampai bisa buat di Canva. Ya karena yang kemarin pas waktu Sahabat Teknologi 2023 saya pakai seperti itu. Game pembelajaran yang saya pakai tapi via Canva seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen sendiri dari perangkat pembelajaran jelas berbeda ya, tetapi pada umumnya sesuai dengan kesepakatan tadi oleh kementerian, modul ajar itu terdiri atas 4 komponen tadi. Ada tujuannya, ada langkah-langkah, kemudian ada media pembelajarannya, ada asesmennya. Jadi kalau nanti Ibu Yeni membuat modul ajar, ini tinggal disesuaikan. Kalau yang tadi itu kalau kita lihat malah lebih ke K13, makanya tadi saya kasih informasi kalau nanti Bapak Ibu bisa merevisi sesuai dengan karakter dari pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan di kelas. Nah, kalau untuk komponen dari perangkat pembelajaran jelas kalau dari kurikulum Merdeka mungkin kita pernah dengar ya kayak ada ATP, ada alur tujuan pembelajaran kayak gitu. CP-nya. Tetapi itu sebenarnya Bapak Ibu itu cuma ganti-ganti istilah saja. Itu cuma ganti-ganti istilah. Tetapi untuk secara keseluruhan itu hampir mirip. Cuma memang kalau yang tadi Ibu tanya pembelajaran berdiferensiasi, atau saya mungkin baca di chat ya, itu ada pembelajaran berdiferensiasi buatnya seperti apa. Saya tadi juga coba untuk pembelajaran berdiferensiasi itu dia umum, dia keluarnya umum. Nah, tinggal kita memasukkan kayak ada kelompok-kelompok siswa kan yang tadi atas visual. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, itu akan ada siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka dalam menerima pembelajaran. Itu ada secara visual, kinestetik, dan auditori. Nah, ini semua nanti Bapak Ibu bisa jabarkan. Kalau untuk anak yang visual, pembelajarannya seperti apa, anak kinestetik seperti apa, auditori seperti apa. Makanya tadi untuk contoh, saya sudah pernah juga praktekkan di sekolah saya. Di situ mereka kalau yang visual, mereka mencari banyak informasi di berselancar di dunia maya tentang sel. Kemudian yang untuk kinestetik, mereka praktikum membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian kalau yang untuk auditori, mereka membuat atau membuat syair lagu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti itu. Mungkin di situ saja ya. Kemudian ada juga untuk kayak tujuan-tujuan pembelajaran itu ada CP, capaian pembelajaran itu di K13 itu kan tujuan pembelajaran. Kalau nanti di kurikulum
Merdeka itu ada CP atau capaian pembelajaran. Nanti kita akan ulas lagi secara mendalam mengenai kurikulum Merdeka dalam pembuatan modul ajar. Kalau yang tadi Iya, saya ajarkan itu umum. Jadi Bu Yeni bisa pakai, kan sudah kan masih K13 ya iya dalam masih sih. J. Paling tahun depan ya baru kita ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kayak acuan perangkat pembelajaran dari tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi capaian pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya istilahnya aja yang berubah, tetapi untuk komponen-komponen dasarnya sama seperti tadi pada SK Kementerian itu sudah jelas. Yang penting ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, ada metode pembelajaran dan assessment gitu. Karena memang kalau yang saya jelaskan tadi memang cuma garis besar aja, minimal kita tahu nih dibawa kemana ini peserta didik gitu. Kalau memang Bapak Ibu ingin memang lebih rinci lagi, ada namanya aplikasi ChatGPT, ada namanya Smart AI. Itu lebih rinci lagi. Nanti mungkin kita akan belajar sama-sama seperti itu. Tapi Yes, Bapak betul. Ibu sudah bisa mulai cari-cari seperti apa itu ya, membuat modul pembelajaran atau dari ChatGPT, kemudian AI, nah, gitu. Itu menarik banget gitu. Sama seperti mungkin Bapak Ibu baru pertama kali masuk ya ke dalam Canva. Oh, ternyata ada seperti ini. Nah, itu sering-sering aja Bapak Ibu diklik-klik-klik menu-menu dan fitur-fiturnya. Mungkin dari Iya. saya seperti itu. Ya, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih Bu Riana. Ya, sama-sama. Saya serahkan ke Bu Iya. Mary. Oke, Bu Riana, terima kasih. Iya. Kemudian kita lanjut, pertanyaan masih dari Bu Yeni ya, mengenai bagaimana cara menambahkan logo sekolah maksudnya ini ya Ibu, menambahkan Boleh logo logo pada sekolah atau pada sertifikat. ya, Ya, Tuturi Handayani oke. bisa gitu. Ya, baik Ibu. Ya, mungkin Ibu Liliana bisa berbagi buat kita semua. Silakan Ibu Liliana. Iya, terima kasih Bu Mary. Bu Yeni, terima kasih pertanyaannya. Ini Iya, memang Bu. sempat tadi sih mau di tutorialkan, cuman mepet kan waktunya. Jadi izin ya, Iya. saya berbagi lagi. Silakan, Bu. Waduh. Oke. Di sini tadi kita mau menambahkan logo atau gambar ya. Oke, di sini di bar yang paling kiri di sini ada kalau logo yang kebetulan sudah ada ya, saya sudah unggah di sini. Biasanya saya buatkan dalam satu folder khusus logo. Ya, seperti ini. Tinggal memasukkan saja. Nih, misalnya ini saya mau masukkan misalnya. Izin. Saya coba cari tuturi ya. Oke, yang ini. Tinggal diklik saja gitu. Tetapi kalau misalnya logonya ini atau gambarnya ini belum ada di dalam istilahnya di dalam library-nya kita, berarti kita harus unggah dulu. Kita harus upload. Nah, di sini ada menu untuk upload. Nah, gitu. Kita klik upload, nanti akan tampil ada menu upload files gitu. Jadi misalnya saya belum ada mengambil satu gambar ya dari komputer ya. Kita mengunggah dia dari komputer. Misalnya dari sini saya coba. Di mana nih? Misalnya logo ya. Dari logo dulu. Berarti kita unggah dia dari perangkat kita gitu. Contoh ini, saya mengambil contoh ini, klik saja filenya, kemudian open, nanti dia otomatis akan tampil di sini. Nah, ini logo atau gambar yang mau kita masukkan. Kalau dia sudah tampil ada di sebelah kiri di library-nya kita atau galerinya, tinggal diklik saja, nanti dia akan otomatis masuk gitu. Begitu saja sih Bu Yeni yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, dimengerti sekali. Jadi kalau Bu, minta maaf, saya izin tanya lagi. Kalau macam kita belum ada di simpan di dokumen apa gitu, kita cari dulu di internet, baru kasih download taruh di ini dulu ya, di dokumen gitu ya. Iya, betul sekali. Kebetulan kemarin saya membuat beberapa teman ya, jadi saya enggak punya logonya Unipa gitu.
Berarti Ya, saya download dia dulu. terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu Liana. Siap, Tuhan Bu Yeni. berkati. Baik, terima kasih Ibu Liliana yang sudah memberikan materi, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar. Demikian juga terima kasih untuk Ibu Riana. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Di sini di antaranya pertanyaan dari Lasma Hotang, bertanya, samakah modul ajar dengan RPP? Kemudian ada lagi yang menanyakan mengenai apakah Canva bisa digunakan dalam mendesain pembelajaran jika kita sedang offline. Ya, itu ada beberapa pertanyaan yang saya ambil. Mungkin Ibu Riana bisa bantu untuk pertanyaan dari teman untuk menjawab. Halo Ibu Riana. Iya, halo. Iya, oke. Ya. Sama seperti yang tadi sudah saya katakan ya, mohon izin Ibu. Sebenarnya RPP itu adalah modul ajar, cuma memang karena kurikulum ke-13 dengan peralihan ke Merdeka aja, jadi ada, saya bilang tadi ada pergantian istilah-istilah, tetapi untuk komponennya itu hampir sama antara RPP dengan modul ajar. Mana tadi kita lihat ya, ada SK dari kementerian, di mana ada pada modul ajar itu terdapat tujuan pembelajaran, kemudian terdapat juga langkah-langkah pembelajaran, ada juga metode pembelajaran, dan ada asesmennya. Nah, kalau kita guru menyimak dari awal atau sebelum ada kurikulum Merdeka ini yang kita kenal RPP ya, Bapak Ibu, itu mereka atau itu di dalamnya itu sudah ada komponen-komponen tersebut. Nah, ini dibawa lagi ke modul ajar. Jadi kalau intinya modul ajar dengan RPP itu sama seperti itu, hanya istilah-istilahnya. Makanya kayak tadi ada capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran kayak gitu. Padahal RATP itu juga merupakan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita bahas mengenai kurikulum Merdeka. Di situ nanti akan bagaimana menentukan Ya bergabungnya kan ke sekolah ATP, cuman mati. dengan CP seperti itu. Karena yang sudah saya katakan tadi itu sebenarnya istilah-istilahnya saja. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ini apa ya? Oke, kalau mungkin guru biologi dengan guru kimia ATP ya. Ini ATP ini hasil ya dari glikolisis seperti itu, berapa ATP kayak gitu. Kalau ini kok jadi alur tujuan pembelajaran seperti itu kayak gitu-gitu, atau capaian pembelajaran seperti itu. Tapi intinya ya Bapak Ibu, RPP dengan modul ajar itu sama. Hanya istilah-istilah daripada kurikulum Merdeka ini lebih apa diperbaharui atau direvisi seperti itu. Tapi untuk komponen-komponennya ada. Nanti untuk yang pembelajaran berdiferensiasi lagi, untuk RPP-nya beda lagi Bapak Ibu, sama seperti yang tadi saya katakan, karena anak-anak pada pembelajaran diferensiasi itu mereka akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang tadi secara visual dari cara belajar mereka ya, secara visual, kemudian kinestetik, kemudian auditori. Nah, ini akan beda ya, pasti beda RPP-nya kalau kita menangani anak-anak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu kan, kalau yang tadi saya ajarkan dia secara umum. Makanya tadi ada note-nya saya mengatakan kalau revisi ini atau modul ajar ini boleh Bapak Ibu revisi berdasarkan karakter pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan pada kelas atau disesuaikan dengan siswa atau kebutuhan belajar anak-anak. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Mary. Baik, terima Monggo, kasih. Bu Mary. Masih banyak lagi beberapa pertanyaan. Nanti di webinar berikutnya kita akan buka sesi pertanyaan jika waktunya akan banyak. Tetapi saat ini ada ada kegiatan lain dan waktunya sudah cukup buat kita semua. Mohon maaf dari kami panitia jika pada saat penyelenggaraan ada kurang ketidaknyamanan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf, ataupun juga ada
kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Nanti Bapak Ibu, link presensinya mohon segera diisi ya Bapak Ibu, karena link presensi akan kami buka dalam waktu 1 jam saja. Jadi nanti sekitar pukul 18.30 presensinya ditutup. Begitu ya Pak Arman? Betul sekali, Bu. Oke. Ya, presensinya kami akan tutup pukul 18.30. Materi tadi sangat bagus buat kita guru-guru hebat. Semoga dengan materi dari Ibu Riana dan Ibu Liliana ini dapat meningkatkan kompetensi diri kita. Memang Bapak Ibu guru hebat, teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tapi tangan guru yang hebat, teknologi yang ada bisa menciptakan transformasi teknologi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, karena waktu Luar biasa. Terima Setuju, kasih. luar biasa. tujuanlah yang Sangat setuju Ibu akan Mary, kita. mantap. Baik, silahkan Pak Arman untuk menutup kita. Saya kembalikan ke Pak Arman. Oke, sebagai baik. host. Terima kasih Ibu Mary selaku moderator dan Ibu narasumber, Ibu Liliana dan Ibu Riana yang luar biasa. Mungkin bisa kita berikan aplaus buat pemateri dan narasumber kita sore hari ini. Oke. Berikan Luar reaksi. biasa. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Oke, Luar biasa. kami selaku Luar biasa. Mantap. Kami selaku biasa. penyelenggara Dari dari Biak Papua, komunitas mantap. guru penggerak Kabupaten Biak Numfor, jika ada sesuatu hal yang kurang ataupun Bapak Ibu kurang puas, mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu, absennya itu tolong diisi baik-baik, karena takutnya kesalahan ataupun hanya karena persoalan data yang tidak sesuai akhirnya sertifikat itu terkendala. Ya, saya kira itu nanti sudah disampaikan Ibu Mary bahwa absensi itu dibuka sampai pukul 18.30. Saya kira Waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur, Pak? waktu Indonesia Timur ya. Oke. Waktu Indonesia Timur. Pak Bahang. Jadi Ibu saya kira ya, itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun tidak puas, kami mohon maaf. Namanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kami pun semua masih dalam belajar. Jadi hal-hal yang tidak berkenan ataupun tidak ada kepuasan ataupun ada kesalahan teknis, kami mohon maaf. Saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan Ibu Liliana. Anu kulingnya nek. Cukup Pak Arman. Bisa diteruskan. Ya, oh ini Ibu Tadi kira sertifikatnya kapan bisa didistribusi ya? Oh iya, izin Bapak Ibu untuk sertifikat bisa langsung cek di email. Jadi yang itu tadi yang kita wanti-wanti jangan sampai emailnya salah karena sertifikat akan di autocrate masuk ke email masing-masing. Tapi kalau misalnya salah nanti kami akan bagikan link Google Drive-nya gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah isi absen ini saya lihat sudah ada sekitar 370 lebih yang mengisi. Nanti bisa langsung cek ke email masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Berapa? Ibu Lili berapa? 300 berapa tadi? Sertifikatnya Bu Lili. 370 ya? Ya, 370-an gitu. Oh, berarti tadi kalau di room tadi di Zoom itu ada 300, sedangkan di YouTube tadi ada sekitar 112. Ya, masih jalan Pak, masih jalan kan? Oh iya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang belum isi absennya mohon disalin saja atau ditulis biar nanti ketika Zoom kami hentikan atau berhenti dengan streaming nanti bisa dibagikan ke teman yang ikut. Saya kira itu untuk tambahannya. Mungkin itu ya untuk sore hari ini karena waktu mengingat waktu. Kalau persoalan bertanya masalah teknologi itu luar biasa. Karena teknologi itu tidak ada habisnya, terus berkembang sesuai dengan zamannya. Saya kira itu Berarti Bapak Ibu. sertifikatnya Terima kasih langsung banyak. keluar, Pak. Langsung keluar hari ini sertifikatnya. Iya Bu, Ibu cek email langsung. Ibu coba cek email gitu. Ya mungkin sekitar 2 menit mungkin karena ini kan banyak yang
input itu banyak, jadi mungkin 2 menit. Tapi yang kalau normal sih langsung masuk sekitar 2 detik, 3 detik itu langsung masuk. Izin Ibu Lili. Mantap. Ya, siap. Bu, Bagaimana? ada. Ibu Lili sudah Sudah ada masuk yang masuk ini sertifikatnya. Sudah saya sudah buka tadi, sertifikat. sudah masuk dengan dia punya Inneke sudah. keterangan untuk pembelajaran hari ini sudah masuk semua Bu Lili. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu, sertifikatnya sudah masuk. Terima kasih. Ini lagi ya. Semua Kemudian untuk ibu Saya ibu sudah guru yang absen. misalnya mau mengulang materi bisa dibuka di YouTube saja ya. Nanti di-share di grup komunitas untuk linknya. Siapa tahu nanti ada yang mau mencoba lagi lupa, bisa diulang-ulang. Saya kira itu ya. Selamat sore. Jadi karena tadi kita awali dengan doa, maka untuk menutup segala rangkaian acara malam hari ini, sore hari ini, saya minta ke Ibu Moderator untuk menutup kita dalam doa lagi. Silakan Ibu. Oh, tulen itu ya, Reng. Ditunggu di link Terima materinya. kasih Pak Arman. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, karena webinar pada sore hari ini telah berakhir. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa agar materi yang kita dapatkan nantinya dapat kita aplikasikan. Mari Bapak Ibu berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, Oke, demikianlah saya kira Bapak Ibu. Oke, saya kira untuk hari ini yang bisa live silakan. Sudah selesai, jadi sekali lagi yang belum isi absensi silakan. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk semua. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih atas ilmunya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih penyelenggara, para narasumber. Izin keluar ya. Izin keluar. Izin. Teman-teman, Ibu Ani, Ibu Mike. Izin Li Parman, Ibu Oke, Lili. siap. Terima kasih semua. Terima kasih. Webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ngomong. Terima kasih Ibu Riana, Ibu Diana. Terima kasih banyak. Pak Bahan. Luar biasa Pak Bahang. Terima kasih, Bu. Ini kita mencari. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Sampai ketemu lagi. Ya, sertifikatnya lewat email masing-masing. Ibu, untuk sertifikat lewat email ya. Ya, habis. Kita cek dulu nih. Ini keluar buatan benar. Enggak enak ini absen. Dari ngonton ini. Udah ngapa gak keluar dari sini nih.